Welcome back to my YouTube channel. So, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendownload citra atau foto udara dengan data open source dari server Google tapi beresolusi tinggi ya. Jadi sebelumnya di video-video sebelumnya itu kita menggunakan foto udara dari Bing Maps yang langsung dari fiturnya si Autodesk ya melalui geolocation. Nah, sekarang ini gimana nih caranya kita pengen digitasi kondisi di lapangan existing, tapi kita tidak menggunakan citra dari drone gitu, tapi menggunakan citra dari data open source lainnya. Nah, di sini yang kita ambil dari server Google ya. Oke, langsung saja ke dalam materinya. Jadi software yang kalian butuhkan, yang pertama adalah SAS Planet, lalu yang kedua adalah Google Earth, lalu yang ketiga Google Mapper, lalu yang terakhir adalah Civil 3D untuk digitasinya ya di situ ya. Oke, jadi langsung masuk ke dalam materi. Untuk link download di SAS Planet, untuk mendownload SAS Planet saya udah tulis di link deskripsi ya. Oke, masuk ke user interface dari software SAS Planet. Jadi usahakan kalian menggunakan software SAS Planet yang versi terbaru ya. Jadi kalau kalian klik di sini settings, help, lalu check for updates, pastikan software SAS Planet kalian up to date. Oke, masuk ke dalam software SAS Planet ini seperti ini user interface-nya. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memastikan area of interest dari suatu kawasan yang ingin kalian digitasi itu harus sama ya. Jadi misalkan seperti ini, saya ingin mendigitasi area of interest-nya seperti ini, yang saya blok merah ini. Lalu saya lihat juga di SAS Planet, nah posisinya ini udah pas ya. Ini Jalan Simpang 4 Cijati, lalu di sini Jalan Raya Jonggol Caritu. Nah, saya cek juga di Google Earth-nya. Nah, di Google Earth-nya ini juga sama nih seperti ini ya. Nah, oke, lalu settingan pertama kalian klik yang di sini ya. Ini ada bentuknya seperti ini ikonnya, lalu kalian bisa tentukan zoomnya mau berapa kali. Jadi semakin besar semakin detail ya. Jadi misalkan saya ingin pakai zoom 19. Nah, grid-gridnya dia akan menjadi semakin kecil ya. Nah, otomatis nanti file size kalian akan menjadi besar nantinya karena resolusinya semakin besar. Nah, saya sarankan untuk memakai di resolusi yang zoom 17, 18 dan 19 ya. Kalau lebih dari 19 akan menjadi besar sekali foto udaranya. Oke, masuk yang ke zoom 19. Nah, cara mendownload dari foto udara ini, kalian harus zoom seperti ini sampai dia download gitu ya, sampai dia mendownload. Zoom seperti ini. Nah, ini kan. Jadi dia akan mendownload setiap grid-gridnya ya. Kita zoom seperti ini. Nah, lalu kita pindahkan seperti ini. Nah, pindahkan lagi. Pindahkan lagi seperti ini. Jadi hasil dari download citranya seperti ini ya. Jadi kita zoom, lalu kita zoom out gitu ya. Jadi zoom terus di zoom out gitu ya. Nah, untuk pengaturan dari label-label ini bisa kita setting di icon ini, overlay-nya, lalu kita bisa klik hybrid seperti ini ya. Nah, ini kalau mau diaktifkan tinggal diklik seperti ini. Nah, ini aktif. Tapi kalau ingin tidak diaktifkan, kita klik ini, lalu kita klik Google, lalu kita klik lagi seperti ini. Nah, inilah overview dari setelah kita download seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya untuk mendownload si peta ini, nah ini saya aktifkan dulu sebentar. Nah, ini areanya seperti ini ya. Nah, kita klik di sini rectangular selection ya. Yang icon ini rectangular selection. Ini saya nonaktifkan dulu. Ini saya klik rectangular selection, lalu saya klik seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah itu ini diklik map overlayer-nya satelit yang Google Maps ya. Lalu klik di sini stitch, lalu outputnya mau seperti apa. Nah, ini saya setting geotiff ya. Saya setting geotiff, lalu untuk projectionnya lebih baik pilih yang geographic ya. Nah, biar dia standar proyeksinya yang universal, yang derajat. Lalu zoomnya pastikan sama, zoom 20. Lalu save to.
Nah, ini kita klik save to. Nah, save to saya klik di sini. Jadi klik sini. Nah, lalu saya namakan raster foto udara dari SAS Planet ya. Enter, lalu georeference-nya mau pakai apa? Pakai DAT juga bisa georeference-nya, lalu di setting lagi di sini. Ini sudah oke semuanya, overlay layer kita tidak perlu. Nah, setelah itu diklik start. Nah, dia akan memproses semua grid-grid yang masuk dalam area of interest ini ya. Nah, ini sambil kita tunggu. Oke, setelah itu filenya munculnya seperti ini. Ini geotiff-nya, lalu ini projection-nya ya, atau georeference-nya. Nah, langkah selanjutnya kita buka di Global Mapper, lalu kita open data files, kita masukkan filenya tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, resolusinya sangat tinggi ya. Tuh, sangat tinggi sekali resolusinya. Oke, setelah itu kita masukkan KMZ ini. Ini saya save AOI-nya. Saya save. Oke, lalu kita masukkan ke dalam Global Mapper AOI-nya. Hasilnya seperti ini. Setelah kita superimpose antara KMZ AOI kita dengan foto udara yang kita download dari SAS Planet tadi ya. Oke, langkah selanjutnya kita crop gambar ini sesuai dengan AOI yang sudah kita tentukan. Nah, caranya kita klik digitizer tool, kita blok seperti ini ya. Lalu kita klik file, sebelum masuk ke sana, klik configure, masukkan di sini projectionnya menjadi UTM ya. Lalu dia secara otomatis berubah menjadi -48. Kita klik OK. Lalu setelah itu kita klik file, export, lalu export raster image. Lalu kita pilih ECW. Ya, kita pilih ECW kenapa? Karena filenya lebih ringan dibandingkan geotiff. Kita klik OK, lalu klik OK, jangan lupa diklik export bounds, lalu crop to selected area. Nah, di settingan general, kita klik di sini make background void pixel transparan. Diklik seperti ini, lalu klik OK. Nah, kita namakan di sini foto udara. Lalu klik save. Nah, dia akan merender di sini. Jadi dia akan mengconvert dari geotiff ya, dari geotiff tadi menjadi ECW. Oke, setelah kita ekspor menjadi ECW, kita buka software Civil 3D-nya. Lalu kita ketik map insert. Lalu sudah terlihat di sini ECW filenya, lalu klik open. Nah, bisa kita lihat ya di sini insertion point-nya dia sudah sesuai dengan koordinatnya. Artinya dia sudah mempunyai koordinatnya, dia sudah georeference ya. Lalu kita klik OK. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan digitasi di sini. Jadi digitasinya menggunakan Civil 3D ya di sini. Lalu kita bedakan di sini. Coba kita compare gitu ya dengan foto udara dari Bing Maps. Oke, di sini saya buatkan layer baru. Oh, tidak perlu. Oke, kita klik di sini settings ya. Lalu kita atur zona koordinatnya. Kita atur zona koordinatnya 1N dirubah menjadi 48S. Lalu dia muncul di sini geolocation, lalu kita klik map hybrid. Terlihat seperti ini ya bentuknya ya. Nah, setelah kita compare dengan dengan foto udara dari si Bing. Nah, terlihat sangat berbeda ya. Jadi kalau misalkan kita atur di sini fade-nya. Nah, lokasinya dia sudah sama, akan tetapi kualitas dari foto udaranya sangat berbeda. Jadi ini kita klik di sini, lalu fade-nya kita jadikan 0. Coba kita jadikan 0 dulu. 0. Nah, kalau ketika kita zoom, dia tidak pecah, ya. Nah, ketika kita aktifkan Bing Maps-nya, nah seperti ini, ya kan? Nah, seperti ini, gitu. Jadi kita bisa digitasi menggunakan data citra high resolution dari open source
menggunakan SAS Planet ya. Lalu kita menggunakan basis base map-nya dari Google. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kalian bisa mendigitasikan kondisi existing ya. Misalkan vegetasi, nanti kita lakukan klasifikasi di sini. Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, agar memudahkan kalian dalam hal digitasi, snap-nya bisa kalian nonaktifkan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk melakukan digitasi di sini. Oke. Oke, lalu kita klik di sini, snap-nya diaktifkan lagi. Nah, pastikan dia close ya. Pastikan si polygon yang sudah kita buat close. Oke, lalu kita gunakan komen map export. Map export. Ya, lalu kita save. Kita save di sini, saya bikin folder SHP. Lalu saya tulis di sini vegetasi. Oke, lalu yang kita pilih adalah polygon ya, karena dia polyline tertutup. Kita pilih polygon, lalu kita pilih di sini select manually agar kita bisa men-select atau memfilter garis mana yang mau kita ekspor. Lalu kita klik di sini options, lalu klik create closed polylines as polygon. Jadi kita gunakan polyline tertutup ini sebagai polygon, lalu kita klik OK. Nah, kita lihat di folder ini. Nah, dia langsung jadi SHP ya, beserta projection filenya atau georeference-nya. Oke, cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Jadi saya overview dulu ya sebelumnya. Kita sudah menggunakan 4 software ya tadi ya, dari SAS Planet, lalu Google Earth, lalu Civil 3, lalu Global Mapper, lalu Civil 3D ya. Jadi langkahnya kita gunakan SAS Planet, kita tentukan zoomnya mau seberapa detail, lalu kita ekspor menjadi geotiff, lalu menggunakan Global Mapper, lalu kita kita ambil AOI dari si Google Earth tadi, lalu kita ekspor si geotiff menjadi ECW, lalu dibuka di dalam Civil 3D menggunakan map insert, lalu ECW-nya diambil di sini, lalu kita lakukan digitasi, lalu kita ekspor lagi menjadi SHP. Nah, untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita memodelkan kondisi existing dengan hasil digitasi ini, dengan foto udara ini ke dalam bentuk 3D menggunakan software Autodesk Infraworks. Oke, so stay tune untuk video-video selanjutnya ya. Dan semoga bermanfaat tutorial kali ini, dan jangan lupa diklik tombol like, lalu kalian bisa komen, kalian bisa share, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, bye-bye.